Seorang pria bernama Syaro membahas biaya pernikahan putrinya dengan istrinya dan saudara iparnya. Meskipun menerima penawaran yang terjangkau untuk resepsi, Syaro mencari alternatif yang lebih murah. Tetapi iparnya mengakui tidak mampu membayar biaya makan untuk 200 tamu, souvenir pernikahan, dan gaun pengantin. Sementara itu, seorang penjahit tua Jeremia tinggal di sebuah apartemen kumuh bersama ibunya yang terbaring di tempat tidur, yang selalu menginstruksikan dia untuk mengganti pispotnya. Jeremia kemudian bertemu dengan seorang mak comblang bernama Sylvia. Dia memperkenalkannya seorang janda bernama Belana dari Rumania agar menyarankan dia mengenalnya lebih baik dan mengundangnya ke apartemen Sylvia. Jeremia bilang pada Sylvia bahwa Belana tidak berbicara bahasa Italia yang dapat menimbulkan masalah komunikasi. Tiba-tiba Belana menyadari lengannya Jeremia patah dan menjadi penasaran dengan apa yang terjadi. Tetapi Jeremia meyakinkan bahwa tidak ada yang serius. Mengikuti saran Sylvia, Jeremia membawa Belana ke apartemennya meskipun ada kendala bahasa yang dicoba komunikasikan. Memberitahu Belana kalau dia dan ibunya tinggal sendirian dan menunjukkan ruangan rumahnya dengan asumsi mendorong Belana untuk tinggal bersamanya. Lalu bertanya pada Belana apakah dia menyukai rumahnya, tetapi janda itu meminta segelas air. Lelaki tua itu pergi ke dapur dan sekembalinya menemukan bahwa janda itu telah pergi. Jeremy pergi ke tokonya di mana dia juga melakukan bisnis peminjaman uang. Di sana dia bertemu seorang wanita Tiana yang tertarik meminjam uang untuk operasi plastiknya. Namun ketika Jeremy memeriksanya, dia yakin Tiana tidak harus mengubah dirinya karena tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Lalu karena Tiana memaksa, jadi Jeremy memintanya waktu 7 hari untuk memikirkannya. Tiana mengancam akan mencari uang dari bajak laut pesaingnya. Jeremy kemudian dikunjungi oleh pasangan suami istri yang mencari bantuan karena mereka memiliki anak yang sakit di rumah. Sebagai tanggapan, Jeremy meyakinkan mereka bahwa dia akan mengatur agar dokter mengunjungi rumah mereka dan berterima kasih pada pasangan itu. Lalu memberi pesan terakhir pada istri pasangan itu untuk mengingatkan hal penting bahwa pikiran terakhirnya adalah untuknya. Jeremy kemudian mengunjungi asistennya Gino yang sering dia tugaskan untuk melakukan penagihan dan memintanya menyelidiki salah satu dari peminjamnya. Jeremy pergi ke supermarket dan diam-diam menyembunyikan beberapa makanan di balik mantelnya. Di meja kasir, dia meminta seorang petugas untuk memberinya diskon dari permen yang dia tunjukkan. Tapi petugas itu mengizinkannya mengambil permen itu secara gratis. Sekembali ke apartemennya, dia melemparkan barang curian itu kepada ibunya dan melanjutkan untuk makan malam. La nuova Miss Agropontino è Rosalba De Luca. Rosalba, putri Syaro, muncul sebagai pemenang. Dia menerima cek 500 euro, tapi hadiah itu diserahkan pada Amal. Mengikuti permintaan pembawa acara, Rosalba naik ke panggung untuk menari di hadapan penonton. Syaro menerima saran dari seorang teman sang koki agar meminta bantuan dari Jeremia karena dia masih bergulat untuk pembiayaan pernikahan Rosalba. Namun sang koki menasihati Syaro yang putus asa agar berhati-hati pada pemberi pinjaman karena dia akan menekan utangnya berlipat ganda jika tidak dilunasi tepat waktu. Sementara Jeremia mengunjungi pasangan suami istri yang sebelumnya meminjam dan belum mengembalikannya. Wanita tersebut akhirnya menyerahkan kalung dan Jeremia pergi ke dapur mengambil kompor mahal mereka. Lalu akan pergi, Jeremia yakin kalau wanita itu menyembunyikan sesuatu. Dia kemudian memasukkan tangannya secara tidak pantas ke dalam sakunya, menemukan sebuah cincin mahal dan pergi bersamanya. Keesokan harinya Jeremy pergi memancing dengan Gino dan mendiskusikan latar belakang Tiana. Gino mengungkapkan bahwa peminjam tersebut dapat diandalkan dan memiliki saudara laki-laki yang sukses yang memastikan dia dapat membayar kembali pinjamannya. Lalu Gino mengungkapkan rencananya untuk meninggalkan usahanya dan pindah ke Tennessee. Tiba-tiba Gino bertanya pada Jeremy apakah dia menganggapnya sebagai teman. Jeremy mengaku kalau ini kemungkinan yang tidak pernah dia pikirkan. Jeremy kemudian dikunjungi oleh klien lain, seorang wanita tua yang mencari pinjaman untuk operasinya. Wanita tua itu bilang bahwa dia membutuhkan 9.000 euro dan menjamin bahwa dia dapat membayar menggunakan dana pensiun suaminya dengan cicilan 50 euro sebulan. Mendengar hal ini, Jeremy menyebutkan bahwa dia harus menunggu pelunasan hingga dia meninggal dunia. Namun wanita tua memberi tanggapan bahwa dia dapat menyarankan putranya untuk menjual obligasinya senilai 15.000 dolar. Ketika wanita tua itu mulai menangis, Jeremy setuju untuk segera memberikan uangnya. Keesokan harinya Jeremy bertemu Syaro dan memeriksa barang-barangnya sebagai jaminan pinjaman. Tidak lama muncul Rosalba dan memperkenalkan pada Jeremy dan mengungkapkan kalau putrinya akan segera menikah. Sebelum Jeremy pergi, dia memegang tangannya dan berharap dapat bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, Gino menemukan wanita tua yang telah meminjam untuk pembiayaan kesehatannya. Namun wanita tersebut sedang bermain bingo. Gino menasihatinya bahwa tindakannya tidak pantas dan akan membuat Jeremy kesal. Uang yang dipinjam
pinjam seharusnya digunakan untuk perawatan kesehatan daripada berjudi. Namun wanita tersebut menegaskan bahwa uang itu adalah miliknya dan dia berhak melakukan apapun yang dia mau. Keesokan harinya Jeremy dan Gino menemani Ciaro dan keluarganya ke toko untuk memilih bantuan pernikahan. Ketika Jeremy menyarankan mereka memilih kuda dan kereta yang mahal, namun Rosalba menolaknya. Sebagai tanggapan, Jeremy memberitahu bahwa ada saatnya kita harus berpikir antara subjektif dan objektif. Namun Rosalba menganggap kalau secara objektif, hadiah itu lebih baik daripada wajah Jeremy. Mendengar itu, Gino mendorong Jeremy untuk mengikuti keinginan Rosalba. Jeremy setuju tapi menganggapnya terlalu naif untuk dirinya. Di rumah, Rosalba menanyakan ayahnya tentang siapa sebenarnya Jeremy. Ayahnya kemudian mengakui bahwa dia adalah seorang pemberi pinjaman uang. Mengetahui hal ini, wanita tersebut menyatakan bahwa ayahnya telah membuat pilihan yang menyedihkan, menyoroti bahwa dia akan mati hanya karena makan malam di sebuah restoran. Meskipun ayahnya mengakui bahwa dia menyadari keinginan putrinya untuk pernikahan sederhana, tetapi dia lebih berusaha lebih keras untuk menghindari rasa malu. Jeremy datang mengunjungi pengantin wanita dan keluarga, lalu memberi Rosalba kuda dan kereta yang awalnya dia pilih. Mengetahui bahwa Jeremy adalah penjahit berbakat, ibunya meminta bantuannya untuk memperbaiki tali gaun putrinya. Ketika dia memasuki kamar Rosalba, dia dengan cepat menggunakan jarum untuk menyambung tali. Namun saat memperbaiki gaun, dia mengungkapkan niat sebenarnya dan menyentuhnya secara tidak pantas. Tiba-tiba Jeremy menawarkan untuk mengurangi bunga menjadi 80% jika dia setuju untuk memberinya apa yang diinginkannya. Karena tidak ingin ayahnya menderita pinjaman dengan bunga yang besar, Rosalba setuju tetapi bernegosiasi hingga 10%. Mendengar ini, lelaki tua itu mendorongnya ke bawah sesuai keinginannya. Dia menyelesaikan kesepakatan pada 12%. Kemudian Jeremy mengantar Rosalba dan ibunya ke upacara pengantin. Namun dengan emosional dan kesedihan, Jeremy berjalan menyusuri lorong menatap Rosalba. Setelah itu, Gino memberitahu tentang wanita tua peminjam tidak membayar hutangnya dikarenakan anaknya menolak pembiayaan dari obligasi. Jeremy akhirnya meminta mereka untuk mengeksekusinya, walau Gino berkata kalau mereka belum pernah jalan sejauh ini. Keesokan harinya Jeremy menerima kunjungan dari Atanasio, seorang manajer penjualan yang bekerja untuk seorang pengusaha bernama Montenaro yang memiliki bisnis memproduksi peralatan kamar mandi. Pria tersebut menceritakan bahwa bosnya menikah dengan direktur pelaksana sebuah perusahaan multinasional yang mengoperasikan 2 jaringan hotel di Inggris dan Amerika. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengusaha tersebut bertujuan untuk mengungguli persaingan dan ingin meminjam 1 juta euro dari Jeremy. Mendengar hal ini, Jeremy menjelaskan bahwa dia hanya menawarkan pinjaman kecil kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun manajer penjualan menegaskan bahwa dia dapat melipat gandakan uang pinjaman dalam waktu 2 bulan dan meminta Jeremy waktu 48 jam. Jika Jeremy tidak setuju, dia akan mendekati saingannya bajak laut. Jeremy kemudian bertemu Gino dan mendiskusikan informasi itu. Namun Gino menasihatinya untuk berhati-hati saat menangani sejumlah besar uang. Beberapa hari kemudian, Jeremy pergi menemui Rosalba yang memberitahu niatnya untuk hidup bersamanya. Namun Rosalba tidak menanggapinya dan dia pun pergi. Keesokan harinya, Jeremy dan Gino bertemu dengan Montenaro yang berminat meminjam 1,2 juta euro, di mana Montenaro menjamin bahwa Jeremy akan dibayar 2 kali lipat dan memberinya kontrak untuk diperiksa. Ketika keduanya akan pergi, manajer penjualan memberi mereka 2 wanita di bak mandi. Namun Jeremy tersinggung dengan sikap seperti itu yang mengatakan bahwa pertama dia telah mendapat tekanan dan yang kedua dia telah disia-siakan waktunya. Jeremy tiba di tokonya menemukan Ciaro yang putus asa sedang duduk di kursinya, lalu menjelaskan kalau kedatangannya memberitahu tentang istrinya telah meninggal dan ingin meminjam uang untuk biaya pemakaman. Saat di pemakaman, Rosalba yang kesal menjauh dari kerumunan untuk berduka dan berjalan ke dinding bata. Jeremy mendekatinya untuk menyampaikan belasungkawa dan dukungan. Namun Rosalba menyinggungnya apakah kedatangannya hanya untuk dirinya. Mereka kemudian berlanjut berbicara di kamar Rosalba. Wanita tersebut memberitahu bahwa dia hamil dan mengakui bahwa dia tidak yakin dengan ayah bayi tersebut. Jeremy beri tanggapan apakah itu anaknya. Wanita itu menjawab bahwa dia tidak tahu. Jika anak itu lahir dengan wajah buruk rupa, berarti itu anak Jeremy. Kemudian pengacara Montenaro bertemu Jeremy dan Gino di luar kantornya, memberikan kontrak asli dan menekan Jeremy menyetujui pinjamannya karena dia tahu Jeremy adalah rentenir. Malam itu Rosalba mendatangi Jeremy dan mengungkapkan kalau dia kasihan padanya, tapi Jeremy menegaskan kalau dia merusak pernikahan. Namun Rosalba menjelaskan bahwa saat hari itu dia terus memikirkan Jeremy dan keduanya menghabiskan semalam penuh romansa. Beberapa saat Jeremy yang bahagia memberitahu ibunya bahwa dia akan meminjamkan Montenaro 1,2 juta euro karena dia mengharapkan jumlah yang berlipat ganda sebagai imbalannya. Ibunya mengingatkannya untuk hanya memberikan pinjaman kecil karena jika besar akan sangat berisiko. Namun Jeremy menjelaskan kalau dia bermaksud menggunakan uang itu untuk tinggal bersama Rosalba dan mengirim ibunya ke panti jompo. Tersinggung oleh keputusan
Alasannya dia memberitahu Jeremia kalau Rosalba akan menyebabkan kejatuhannya. Keesokan harinya Jeremia pergi ke bank untuk mengambil uang dan pergi mengantarkan uang itu ke kantor Montenaro. Lalu malam itu dia pergi ke rumah Rosalba, tetapi ketika dia tiba dia melihatnya pergi dengan mobil. Jeremia memutuskan untuk mengikutinya dan menemukan Rosalba dengan Gino. Menyaksikan ini dia pergi dengan kekecewaan dan tangisan, lalu mengendarai mobilnya ke Roma untuk mencari ayahnya. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan 3 pria berpakaian seperti tentara Romawi yang berjalan di sepanjang jalan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia dengan cepat mengenali mereka sebagai Montenaro dan asistennya, termasuk pengacaranya. Ketika Jeremia menghadapkan mereka, mereka menjelaskan bahwa kalau mereka adalah aktor yang mencari nafkah dengan memerankan tentara Romawi untuk turis. Mereka kemudian mengungkapkan bahwa Gino telah mendekati mereka sejak lama dan mempekerjakan mereka untuk mencuri uangnya. Mendengar itu, hancur dan pergi, namun kembali ke rumah menemukan ibunya telah meninggal. Sementara Rosalba mendatangi ayahnya, memberitahu dia bahwa hutang mereka telah dilunasi. Dia menceritakan niatnya pergi ke Roma untuk mengejar karir di bidang menari, namun ayahnya yang kecewa hanya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pengecut. Jeremia yang bangkrut kembali ke tokonya dan duduk di meja jahitnya dengan tampak kecewa oleh serangkaian kejadian yang malang. Film berakhir saat Jeremia pergi ke air mancur dan meminumnya, menyadari akibat dari keserakahannya yang membuat kejatuhan dia di umur yang tidak cukup untuk membangun kembali hidupnya. Terima kasih telah menonton dan film pun berakhir.